Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in amma ba'du. Qaulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah wa shadaqallahul azim. Mengutip dari ayat wal asr, demi masa, bahwasanya kita harus disiplin terhadap waktu, manajemen terhadap waktu. Oleh karena itu, anak-anakku, ayo bangun, kita belajar dari rumah bersama-sama dengan Pak Aji. Nah, gimana kabarnya hari ini? Liburan semester genap, apakah kalian sudah puas ataukah belum? Tapi tetap semangat PDR dan doakan semoga wabah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan, dengan subtemanya adalah kontrol diri. Kita akan mengkaji bersama-sama surah Al-Anfal. Nah, kita next saja. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang memahami makna perintah surah Al-Anfal ayat 72. Kedua, menganalisisnya. Ketiga, hikmahnya bagaimana. Yang keempat, menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 72. Yang kelima, mempraktikkan perintahnya dan hidup sesuai dengan perintah Allah di surah Al-Hujurat Al-Anfal ayat 72. Next ya. Nah, nanti anak-anakku ini tolong dibaca dan ini akan menjadi tugas kalian semua di surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. Baik, saya akan jelaskan asbabun nuzulnya ayat 72. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Isyam bin Urwah. Asbabun nuzul perlu kalian ketahui dulu bahwasanya kenapa ayat ini bisa turun, kenapa Al-Anfal ini bisa turun. Ceritanya adalah dari Isyam bin Urwah, dia berkata, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Anwan dengan Ka'ab bin Malik, lalu berkata, pada saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika ia mati, dia terputus hubungannya dengan keluarga dan aku akan jadi pewarisnya. Lalu ini turun ayat, jadi yang menerima waris itu orang yang memiliki tali persaudaraan dan kerabat, bukan berdasarkan yang lain. Kita next. Nah, analisisnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah dan orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan kepada sesama orang yang beriman, karena sesama muslim adalah saudara. Perlu digarisbawahi oleh adik-adikku, sesama muslim itu adalah saudara. Jadi kita tolong menolong, jangan kita acuh. Karena sekarang ini saya lihat muslim dan muslim sekarang kita diadu domba, diadu domba dengan sesama muslim, sehingga terjadilah perpecahan. Ini yang kita tidak mau dan kita hindari. Jangan sampai anak-anakku, adik-adikku untuk terpecah belahnya. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan. Saya akan garis bawahi poin 1 sampai 5. Yang pertama adalah persaudaraan. Ini saudara ya, yang ya, persaudaraan antara seiman dan seagama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ikut bertanggung jawab mendakwahkan agama Islam
tanpa terikat oleh ruang dan waktu, tapi dengan satu kata, ikhlas lahir dan batin. Yang ketiga adalah senantiasa membantu saudara seiman dan seagama yang mengalami kesusahan hanya karena Allah. Jangan ujung-ujungnya duit, pamer, ya. Ini yang berikutnya adalah menumbuhkan kesadaran dalam hati bahwa kesulitan saudara kita adalah kesulitan kita juga. Ingat, saudara kita sulit, saudara kita sedih, maka saya juga sedih atau kalian juga sedih. Itu yang harus kalian tanamkan dalam hati sanubari kalian. Nah, perilaku yang harus dijauhi yaitu mengikat persaudaraan karena harta. Ini yang bahaya. Karena harta, karena tata. Jadi geng-gengan ya kalau orang gaulnya bilang. Nah, yang berikutnya hanya bertanggung jawab untuk mendakwakan agama Islam di lingkungannya saja, tidak di lingkungan orang lain. Berdakwah itu tidak harus di satu tempat, tapi boleh di tempat yang lain. Berikutnya, membantu manusia yang lain yang mengalami kesulitan ekonomi agar dipandang oleh masyarakat sekitar sebagai orang. Ini ujung-ujungnya adalah ria. Ya, ujung-ujungnya adalah ria. Mengetahui kesulitan, nah ini acuh. Membiarkan saja saudara yang kesulitan sama saja dengan zalim dan acuh. Nauzubillah min zalim. Acuh. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini. Nah, berburuk sangka nanti ini akan kita bahas ya. Nah, next ya. Kontrol diri itu artinya adalah bagaimana kita memanage emosi kita, memanage kesabaran kita, set emotion. Jadi kita tidak mudah emosi. Karena ada di hadis Nabi, hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ingat, sesungguhnya di dalam dari diri manusia itu ada segumpal darah. Di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka dia akan baik pula seluruh tubuhnya. Apabila dia buruk, maka buruk semuanya. Ingat, segumpal darah itu hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah surga balasannya. Dan kalau hati kita buruk, insya Allah neraka. Hati kita baik, contohnya tidak menggunjing, menggibah, tidak berprasangka buruk, tidak menzolimi orang, tidak kikir. Segumpal darah yang buruk itu adalah suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang, gibah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anakku memiliki sifat yang seperti itu. Ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang seperti itu. Next. Penerapannya seperti apa? Nah, pengendali terhadap segala bentuk perilaku yang tidak baik perlu dikembangkan juga. Ada sehingga di dalam melakukan sesuatu didasarkan pada untung dan rugi. Nah, ini penting. Pentingnya kenapa? Manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku sesat akibat dari kelalaian. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak share di Google Classroom. Yang jelas surah Al-Anfal itu tadi dibaca. Nah, tugasnya paling tidak jauh dari soal Anfal. Saya ulangi lagi ya. Ayat 72, ini tugasnya nanti. Tidak jauh-jauh dari sini. Silakan dicek di Google Classroom tugasnya dan dikirimkan kembali di Google Classroom. Insya Allah minggu depan Bapak akan mengadakan yang namanya Zoom meeting, insya Allah ya. Doakan saja semoga selalu sehat dan dijauhkan dari mara bahaya dan mara musibah. Sebelum kita akhiri, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like and subscribe, komentar yang baik-baik, masukannya apa, karena saya masih belajar, fakir ilmu. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Ya Allah, semoga pembelajaran ini dapat barokah dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.